Ya jelas, kalau kita berbicara tentang global, artinya kita harus merubah kita punya mindset dulu, kita punya pemikiran. Artinya dari yang terpikirkan hanya pada satu scope, sekarang kita harus melebar. Tapi nanti ada yang bilangnya begini, lah nanti kalau melebar artinya jadi generalis dong. Kita nggak bisa padahal kita nggak akan bisa melihat sesuatu dari detail, lebih detail lagi. Enggak, salah. The way how we see, cara kita melihat harus lebar. Kayak kita melihat molekul kan, ya kayak kita pakai mikroskop, ya kan, ada yang bisa besar-besar. Nah, kita caranya harus melihat lebih lebar. Lebih lebar apa? Agar kita bisa melihat permasalahannya ada di mana, korengnya ada di mana, kumannya ada di mana. Ya gitu. Jadi kalau kita selama ini hanya terfokus pada sesuatu yang pokok, yang kecil aja, maka kita hanya berkubang atau hanya memperhatikan hal yang kecil. Padahal dampak yang kecil ini kemungkinan terjadi karena ada dampak yang besar gitu loh. Nah, jadi secara mindset kita harus melihat sesuatu yang besar, tapi secara eksekusi kita melakukan dari sesuatu yang kecil. Ya, jadi ada yang bilang start small, think big, start small. Ya kan, berpikiran besar tapi melakukan dalam hal yang kecil. Jadi, nah itu maksud saya, itu konsep global HR itu seperti itu. Berpikiran secara besar, melihat sesuatu yang besar dari sisi organisasi, baru tapi melakukan aksinya secara detail. Detail itu artinya dari mulai one step at a time, secara satu persatu gitu, secara detail eksekusinya. Nah, kalau kita ngomongin dari gambar ini, global HR itu harus seperti apa? Pertama, when we talk about tadi saya sudah ngomongin globe-nya ya, secara globalnya saya ada. Sekarang siapa sih yang akan melakukan tentang segala proses, segala eksekusi? First, yang akan melakukan adalah diri kita sendiri. So when we talk about leadership, di saat kita ngomongin tentang kepemimpinan, when we talk about leadership, yang siapa yang harus kita pimpin dulu sebelum kita menurutnya saya yakin Coach Adit udah tahu, Om Adit udah tahu, kira-kira diri siapa yang harus kita pimpin terlebih dahulu? Diri kita. Exactly. So when we talk about leadership, when we talk about any program, saat kita mempunyai program, mempunyai perencanaan, mau bicarain terkait eksekusi, siapa yang mau kita eksekusi? We talk about ourselves. When we talk about teamwork juga, di saat kita berada di dalam tim, kita talking bukan timnya, tapi kita talking about being a role model, being a role play, ya, being a role model atau role play di dalam tim tersebut. Jadi bagaimana kita melead diri kita sendiri. So when we talk about leading yourself, disitulah baru kita udah mulai benar-benar memahami peranan saya ini sebagai apa, kontribusi saya nanti akan bagaimana, kekurangan saya, kelemahan saya itu apa saja yang bisa digabungkan dengan kekuatannya tim saya. Kekuatan saya apa saja yang bisa melengkapi kekuatan tim saya, kan gitu kan. Jadi you learn about being you, getting to know yourself, memahami diri kita sendiri. Leader, setelah kita leading ourselves, ya, yes, leading self, terus baru kita masuk ke dalam leading team, baru kita masuk ke dalam leading team. Setelah leading team, baru kita bisa memahami, setelah kita udah memahami diri kita, fungsinya kita, mau bagaimana di tim kita, baru kita memahami leading team. Leading team apa aja kendalanya? Pasti satu, terkait dengan progress atau kita terkait dengan goal, tujuan. Tujuan dari tim ini mau bagaimana? What's the goal for the team? Ya kan? Nah, kalau dalam situasi HR, sekarang kita memimpin human resources divisi. Nah, divisi human resources mau seperti apa yang mau kita pimpin? Ya kan? Di organisasi. Contoh ya, sekarang divisi human resources bagaimana agar organisasi bisa tetap profit, tetap sustain, ya. Kalau organisasi itu kan sustain, organisasi itu bisa bertahan kalau ada profit. Bohong kalau seandainya organisasi atau perusahaan nggak making profit tetap bertahan, bohong. Even social impact organisasi artinya apa?
organisasi yang bergelut dalam bukan dalam industri, dalam proses bisnis, target bisnisnya itu dengan melakukan kegiatan sosial, itu membutuhkan uang, tetap membutuhkan uang. Harus ada Ya, tetap juga mencari uang. Kenapa? Karena uangnya nanti diputar kan, dari dia dapat investor, dia ini akhirnya diberikan juga, akhirnya dengan dia punya program social impact dia berikan. Jadi semuanya membutuhkan uang. Jadi kita sebagai HR we have to think gitu loh. Kita mau punya divisi HR yang bisa memastikan sustainability dalam organisasi dan juga membuat organisasi itu profit atau growth. Karena kalau profit and growth, sustainability udah pasti, karyawan kita juga akan semakin mumpuni, program pengembangan kita juga akan semakin dahsyat, gitu. Nah, jadi balik ke when we talk about leader, siapa yang eksekusi semua perencanaan program adalah it's a leader. You yourself as a leader, gitu. Yourself as a leader, kemudian masuk ke dalam leading team. Setelah leading team, udah paham divisinya mau bagaimana, targetnya mau apa, seperti apa, udah mapping nih masing-masing tim kita untuk HR. Kita di bisnis digital ini, di dalam pandemi ini, oke, bisnis kita apa core-nya? Jadi memahami core bisnis organisasi kita. Misalnya bisnis kita kayak saya misalnya memberikan micro loans, memberikan pinjaman mikro. Nah, kita sebagai orang HR, bisnisnya adalah bisnis micro loan organisasi, memberikan pinjaman mikro. Stakeholder kita siapa aja yang internal? Stakeholder kita ada orang cabang, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Eksternalnya stakeholder kita siapa? Para debitur, ibu-ibu yang udah tua, kakek-kakek. Nah, sekarang kalau kita ngomongin stakeholder kita dari internal dan eksternal, kira-kira menyambungkannya itu di mana? Karena satu, kalau kita ngomongin internal stakeholder kita, orang cabang, dia posisi secara usia kita harus mapping, secara demografi kita mapping. Dari internal itu apa saja demografinya? Oke, karyawan kita usianya rata-rata milenial. Terus karyawan kita rata-rata, ini ngomongin tentang organisasi saya kerja ya. Ya. Karyawan kita rata-rata wanita semua. Jadi wanita semua secara 70% wanita, 30% laki-laki. Terus milenial, usianya di bawah 30. Ya, di bawah 30 atau 34 lah, pokoknya di bawah 35. Nah, terus udah gitu apalagi? Ada milenial di sini ya. Kemudian secara edukasi bagaimana? Mungkin banyak yang SMA, SMK, karena berbeda. Orang pendidikan SMK dan pendidikan kuliah mungkin agak berbeda secara exposure gitu kan. Nah, terus apalagi? Nah, udah kita pahami itu semua demografi, kita punya internal stakeholder, baru kita berbicara kita punya external stakeholder yang jadi debitur kita. Jadi debitur kita siapa? Ibu-ibu udah tua, bapak-bapak, pedagang-pedagang harian, pedagang soto ayam, pedagang ini, pedagang ini. Nah, dari secara kebutuhan kita mapping antara internal dan stakeholder itu beda banget kan kebutuhannya. Oh, ya. Benar nggak kebutuhannya si internal dan stakeholder? Nah, berarti di sini divisi HR sebagai tim dia harus bisa memahami kedua kebutuhan internal dan stakeholdernya, internal stakeholder dan eksternal stakeholdernya mereka. Agar apa? Agar punya program alignment yang benar-benar mempunyai dampak buat kedua stakeholder. Contohnya bagaimana? Artinya di sini saya punya eksternal stakeholder itu ibu-ibu yang rumahnya udah reot, dia hariannya dapat misalnya 60.000, terus dia mesti bayar, kita punya pinjaman setiap harinya 20.000 misalnya. Di situ kan berarti bagaimana kita harus bisa memberikan, saya punya karyawan harus bisa seakan-akan harus bisa memberikan rasa secure kepada si ibu-ibu itu. Oh, walaupun saya peminjam, tapi saya merasa diperhatikan loh sama perusahaan ini, perusahaan peminjam ini, diberikan modal sehingga bisnis saya dikasih acuan bagaimana mengelola keuangan yang benar. Jadi literasi keuangannya harus punya loh. Nah, berarti kan HR harus bisa menganalisa training atau keahlian apa untuk para orang-orang internal stakeholder itu di cabang. Literasi keuangannya harus bagaimana? Terus dari sisi literasi, dari sisi teknikal. Belum dari sisi emosional. Bagaimana kita bisa membeli
uh, menunjukkan kita rasa empati kita terhadap kita punya external stakeholder. Dan begitu juga bagaimana tim HR bisa memberikan empati. Terus kemudian dari sisi agility, dengan COVID sekarang kayak gini, banyak external stakeholder kita, ibu-ibu yang meminjam kita, akhirnya bisnisnya turun. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bisnisnya dia turun, tetapi pembayaran dia juga tetap bisa lancar, ataupun setidaknya ada program-program yang bisa kita berikan, sehingga dapat meringankan dia juga dalam membayar. Itu kan harus dipikirkan strategi. Nah, jadi hal yang seperti itu masuk ke dalam semua nanti, ke dalam apa? Ke dalam nanti bisnis proses. Ya kan? Masuk ke dalam bisnis proses. Di dalam bisnis proses itu ada namanya strategi, ada namanya improve predictability, banyak ya pokoknya, ada superior quality, and jadi semuanya gitu. Jadi semua ada di situ. Nah, setelah kita memahami tim kita di HR itu mau bagaimana, jadi panjang gitu. Baru kita bisa namanya setelah itu leading apa? Dari leading yourself, leading team, baru kita masuk ke dalam leading organisasi, leading division. Ya kan? Dari leading team, leading division. Setelah leading division, baru kita masuk ke leading business organization. Nah, jadi fungsi itu dulu yang mesti kita pahami dari masing-masing orang. Kalau saya berbicara, saya misalnya sebagai direkturnya, terus di bawah saya ada VP atau di bawah saya ada department head. Saya anggap di bawah departemen itu ada unit head, di bawah unit head ada superior, ada supervisor, ada officer, ada apa. Saya anggap mereka itu semua leader. Nah, cuman pegang peranan leadernya, nanti kita bagi-bagi. Pertama, harus menguasai dulu, leading to yourself itu harus menguasai dulu. Leading to yourself, semua orang harus mempunyai leading to yourself. Kedua, semua orang harus bisa leading team, itu perlu. Nah, pas masuk ke leading divisi, nggak semua harus punya leading divisi. Karena apa? Karena kita harus bisa saling mengisi kan. Betul. Di saat kita leading divisi, ya harus sesuai dengan fungsi dan fungsional jabatannya, fungsi dan struktur jabatannya, gitu. Nah, baru kemudian masuk ke dalam leading bisnis, nah semakin struktural lagi, gitu. Tetapi setidaknya mereka sudah bisa leading self dan leading team, karena ini dua core yang penting untuk semuanya, dari mulai top manajemen sampai rank and file, itu leading self and leading team itu harus sudah ada, gitu. Itu harus dipunyai karakteristik seperti itu. Nanti leading divisi baru masuk mulai struktural dan fungsionalnya seperti apa. Jadi maksud saya itu. Jadi peranan seorang leader atau jiwa kepemimpinan itu sangat dibutuhkan sekali untuk bisa bergerak sebagai global HR. Jadi tadi ya awalnya karena dunia ini bulat, maka global HR pun secara keseluruhan, jadi konsepnya dunia bulat, global HR pun secara keseluruhan harus juga bulat juga dari 360 derajat, melihat dari semua sudut perspektifnya. Nah, jadi think big, start small. Nah, eksekusinya apa? Eksekusinya secara fokus dan detail. Kemudian leadership. Jadi yang melakukan program itu siapa sekarang? Yang melakukan program itu ya seorang leader. Mau dia seorang staff, tapi dia leader karena dia leading himself, leading herself. Tapi dia juga leading timnya. Nah itu. Setelah itu apa? Setelah leader membutuhkan apa lagi? Baru kita masuk ke dalam apa? Ke dalam bisnis proses. We talk about business process. Bisnis proses bagaimana? Nah ini dia. Kalau kita sudah melihat pandangan secara global, secara besar, maka kita akan lebih mampu untuk melihat tadi yang saya bilang, korengnya di mana, virusnya di mana nih, luka-lukanya di mana, gitu loh. Nah, setelah kita tahu luka-lukanya di mana, maka kita bisa mengobati. Si leader ini bisa mengobati. Jadi bisnis proses itu apa? Jangan kita membuat bisnis proses yang malah menimbulkan birokrasi kebanyakan, sehingga outputnya itu nggak ada. Jadi kadang ada organisasi yang membuat bisnis proses hanya sekedar untuk memenuhi posisi.
hanya sekedar untuk misalnya gini, gue creating deh, kayaknya gue butuh deh orang ini untuk bikin ini, bikin apa misalnya promosi lebih ke interaktif. Kita jadiin dia misalnya interactive manager. Tetapi impact-nya ada nggak? Impact-nya ada nggak? Iya. Kalau cuma buat interaktif, tetapi secara volume impact-nya kecil, sehingga tidak membuat growth sales-nya tinggi, ya buat apa? Tidak membuat growth sales-nya tinggi, ya buat apa? Ya kenapa nggak di dalam multitasking aja, masukkan job desk-nya itu ke dalam satu posisi yang memang satu departemen yang bisa dilihat, bisa mengembangkan. Ya. Nah, jadi maksudnya gitu, bisnis proses ini harus benar-benar dilihat. Jadi kalau kita bicarain tentang OD, Organization Development, then you have to know OD ini yang kita ciptakan sebagai pembentuk uang atau OD sebagai efisiensi. Jadi ada dua. Tipe OD-nya harus dilihat. Tipe OD yang kita ciptakan sebagai pembentuk uang. Pembentuk uang artinya apa? Karena organisasi mau rapid ya, biasanya berkembangnya cepat. Siapkan. Organisasi berkembangnya cepat, dia biasanya ekspansinya besar, maka dia akan butuh banyak orang. Ya. Maka OD-nya akan melebar. Karena dengan banyak orang, banyak juga servis yang dilayani sehingga pemasukan akan bertambah. Tapi kalau OD-nya untuk efisiensi, maka kita harus mikirin bagaimana dengan efisiensi ini stabil, keuangan kita tetap ada jalan, tetapi efektivitas dan produktivitasnya juga tetap tinggi. Nah, ini OD yang harus kita pikirkan. Jadi konsep OD itu dua itu aja. Think di saat rapid atau expansion. Kedua adalah di saat bagaimana melakukan efisiensi. Nah, your OD secara bisnis proses harus bisa memastikan itu. Tujuannya apa? Agar satu, stimulus keuangannya tetap oke, dia punya budget tetap terpenuhi, terus dia punya productivity tetap tinggi. Itu sih tujuannya. Mau dia efisiensi ataupun rapid. Nah, jadi target tetap ada. Nah, jangan kita meng-create organisasi chart atau development atau bisnis proses yang malah mubazir, nggak ada impact-nya. Gitu. Sehingga jadi malah memperpanjang birokrasi, memperpanjang birokrasi, memperlambat keputusan. Oh, betul. Sehingga agility-nya nggak ada. Ya. Iya, jadi kalau ini perlu diperhatikan juga, di saat kita meng-create OD dengan memperpanjang birokrasi, maka kita menumbuhkan egosentrik yang semakin besar. Of course, karena apa? Masing-masing pemegang jabatan, dia akan merasa, weh, lu harus lihat gue dulu, jangan lewatin gue. Kalau lu lewatin gue, ya kan? Jadi egosentriknya semakin besar. Sehingga apa? Sehingga teamwork-nya, yang namanya agility teamwork, kolaborasinya itu nggak akan bisa terpenuhi. Jadi semakin kita meregangkan, semakin kita juga harus memastikan gitu. Jadi kalau kita ngomongin span of control seorang leader, span of control seorang jabatan, ya kita harus kalau saya melihatnya adalah pertimbangannya adalah jangan hanya melihat orang ini span of control terlalu besar sehingga dia tidak bisa mengecek dia punya rutinitas secara detail timnya. Jangan hanya melihat seperti itu, tapi melihat juga dari sisi bisnis. Keputusannya bagaimana? Ininya bagaimana secara komponen. Kalau kita mau ngomongin span of control, berarti kita harus memahami masing-masing keahlian dari kita punya tim. Ya. Bener dong? Betul. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin span of control, kita ngomong about delegasi. Ya. Ngomongin about delegation. Kalau kita ngomongin delegation, berarti kita harus bisa memahami dulu kemampuan masing-masing kita punya tim. Iya, gitu. Dan bahkan mungkin bisa juga meng-scale up ya, maksudnya mengoptimalkan potensi dari si timnya tersebut gitu. Jadi OD-nya bukan hanya mengatur jumlah rekrutmen, ambil peluang apa, tapi bagaimana dia bisa lebih luas lagi, bisa lebih optimal lagi dalam mengambil peranan dan juga fungsi ya, Om ya. Betul. Nah, kira-kira gitu. Ini bulan puasa nih, jadi saya nahan minum dulu nih. Menarik nih. Jadi saya sedikit resume nih yang disampaikan oleh Om Yosi. Jadi
kalau kita bicara global HR bukan berarti sifatnya generalis. Justru global HR itu berpikir global, tapi action-nya itu mulai dari langkah-langkah kecil dan sifatnya detail. Dan Betul. bicara global HR itu banyak aspek yang harus dipertimbangkan dan juga banyak hal yang harus benar-benar diperhatikan. Jadi dari yang bahkan disampaikan oleh Om Yosi tadi, saya jadi teringat salah satu buku Om. Itu bukunya judulnya The Invincible Company. Jadi buku tersebut karangan dari Alex Osterwald. Jadi dalam buku itu konsep sederhananya yang tadi Om Yosi sampaikan, kapan kita harus explore dan kapan kita harus exploit. Jadi explore ini ya tadi think global, berpikirnya secara luas. Tapi dalam hal eksekusi harus sering fokus, detail, dan tadi setuju banget tuh. Kebanyakan saat ini kan organisasi memikirkan leadership itu memimpin orang lain, bukan dimulai dari diri sendiri. Dan tadi yang disampaikan oleh Om Yosi adalah bagaimana sebelum memimpin sebuah divisi, sebuah organisasi, seseorang itu harus memimpin dirinya sendiri nih. Jadi, whatever dia seorang staff, tapi kalau dia sudah memimpin dirinya sendiri, ya dia leader. Dan dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, dan dia bertanggung jawab dengan aktivitas dia sehari-hari. Menarik banget ya, Om ya. Ternyata global. Menarik banget, Bang Gita. Jadi ini pembahasan semakin hangat ini, enak nih, nikmat gitu. Dan satu lagi sih sebenarnya yang saya senang banget ketika Om Yosi nyenggol-nyenggol bisnis proses. Nah, di sini nih letak HR yang harus berpikir global, tapi juga harus memikirkan bisnis proses. HR itu bukan hanya untuk berpikir untuk manage sumber daya manusia, tapi bagaimana mereka juga memikirkan organisasi itu harus profit. Kemudian bicara OD tadi, bagaimana kita bisa mengoptimalkan ya Om ya, mengoptimalkan setiap member, setiap orang yang ada di departemen kita. Karena gini, di masa pandemi ini kebanyakan salah satu strategi dari perusahaan adalah mengurangi karyawan kan. Lebih banyaknya karena kalau kita bicara mengenai budget, bicara operasional, memang directly karyawan tersebut mempunyai ongkos atau biaya yang cukup besar. Tapi pertanyaannya adalah apakah ketika kita memutus atau memutus hubungan dengan orang-orang yang selama ini loyal, kita akan dapatkan orang-orang seperti itu lagi. Nah, kembali lagi, apakah hal ini menjadi tantangan dari global HR? Itu sih Om. Lebih ke sana ya. Jadi benar sekali. Waduh, thank you. Udah di resume oleh Om Adit, keren banget. Inilah makanya saya senangnya diajak berkolaborasi sama orang-orang keren tuh seperti ini gitu. Jadi saya belajar juga gitu, keren banget. Oke. Jadi lanjut lagi, tadi kalau kita udah ngomongin bisnis proses, kita udah paham itu sebagai leader yang ngejalanin bisnis proses secara global, secara tadi itu. Nah, baru kita bisa melihat sources kita, tools kita, apa aja gitu loh, yang bisa kita jadikan. Jadi kalau kita ngomongin sources atau tool yang bisa kita jadikan kekuatan, bukan berarti segala sesuatu harus dibeli loh, Madit. Ya. Jadi bukan sesuatu harus dibeli, tapi malah yang dibutuhkan adalah apa? Daya kreativitas dan inovasi kita. Ya, jangan sampai ada beberapa perusahaan yang bentar-bentar, oh saya harus beli ini nih, beli ini, tapi kegunaannya nggak ada gitu loh, cuman nambah-nambah aja. Kita spend, jadi orang itu spend bukan sesuatu yang buat bermanfaat gitu buat organisasi. Makanya itu di zaman pandemi ini benar-benar seperti yang saya bilang, when you spend, pastikan spendnya itu fokus dan detail, mau apa gitu loh. Nah, jadi toolsnya itu sourcesnya apa? Nah, sekarang kita ngomongin digitalisasi. Ngomongin digitalisasi semua dengan bergayanya, oh kita harus punya monitor yang begini, touchscreen yang mesti gini. Hey. When we talk about digitalisasi, we talk about digital mindset pertama. Dari yang manual jadi auto. Gimana sih pikiran manual dan jadi auto mindset itu? Ya, you have to think. Pertama adalah memastikan Anda mempunyai data yang akurat. Anda mempunyai data yang akurat. Karena apa? Karena basicnya untuk bisa melakukan hal-hal yang digital adalah mempunyai data yang akurat. Agar apa? Agar bisa apa? Menganalisa secara prediktif. Kalau kita bisa menganalisa secara prediktif,
maka risetnya apa? Akan mengubah pola tingkah laku kita dari yang biasanya manual, akhirnya kita jadi apa? Jadi maunya serba praktis, cepat dan tepat. Nah, praktis, cepat dan tepat, akurasinya tinggi, berarti kan digital mindset-nya udah berjalan nih. Tinggal kita menggunakan tool kolaborasi. Tool kolaborasi seperti apa? Banyak. Yang free juga banyak. Atau mau menciptakan, kalau memang punya tim IT, silakan. Di mapping mau seperti apa, dibuat codingnya atau apa, silakan. Jadi digitalisasi itu seperti apa? Digitalisasi pertama adalah mindset-nya. Mindset-nya harus benar. Kedua adalah datanya harus akurat, harus bersih. Jadi kita nggak akan bisa ngolah data kalau datanya kotor. Data kotor itu seperti apa sih? Bukan data kotor berarti ada sesuatu yang kotor yang menjijikan ya, enggak. Data kotor tuh misalnya begini teman-teman. Teman-teman biasanya kalau di admin atau yang suka entry data, misalnya dari penempatan nama, yang satu namanya Josie pakai huruf J-nya kapitalnya gede, terus O S S S, terus yang di bawahnya lagi Josie-nya lagi J hurufnya gede semua, J O S S S. Nah dari kayak gitu udah ada dua line. Nah, bagaimana kita bisa menganalisa? Terus ada yang satu pakai koma, ada yang satu pakai titik, ada yang satu. Jadi data-data kecil itu tuh yang kotor-kotor itu harus dibersihkan dulu. Kalau nggak kita nggak akan bisa menganalisa dapat data yang akurat. Nah, kenapa? Jadi, sama nanti masuk lagi ke bisnis proses, masuk lagi ke dari data-data itu. Jadi kalau udah gitu kita bisa ciptakan. Saya selalu mengeksplorasi dan juga menganjurkan, maksudnya menganjurkan kepada tim saya untuk eksplorasi. Oke, saya mau datanya seperti ini. Kita sekarang akan menganalisa apa? Contohnya misalnya, setelah dampak adanya pengurangan karyawan, bagaimana kita bisa tahu motivasi karyawan? Caranya bagaimana? Ya, kita analisa. Satu, kita buat survei. Survei terkait dengan motivasi karyawan. Kemudian karena motivasi karyawan nanti kita buat survei terkait dengan security. Kita feeling secure nggak? Insecure dan secure itu penting. Setelah kita melakukan redundant atau efisiensi dengan jumlah karyawan yang banyak kita keluarkan. Nah sekarang kita harus membuat survei. Feel secure. Surveinya tentang climate survey atau namanya feel secure. Sejauh mana karyawan itu merasa secure dengan adanya kondisi seperti ini. Karena kalau dia nggak secure, maka dia nggak bisa bekerja dengan tepat. Setuju. Dia akan yang pikirannya fokusnya dia nanti sebulan lagi mungkin gue kena juga nih dikeluarin. Iya. Sehingga dia produktivitasnya nggak lepas, skillnya dia nggak ada. Iya. Karena itu yang dipikirkan. Jadi skada ya Om, sekedar ada. Iya. Sekedar apa? Iya. Maka itu jadi kita sebagai cara harus memahami itu juga. Nah ini kalau kita ngomongin itu berarti kan kita udah melibatkan culture, kebudayaan, menghidupkan culture yang baik itu seperti apa. Itulah gunanya. Jadi berpikirnya seperti itu. Gue dapat data. Jadi saya bisa kita ngeluarin karyawan begini, terus buat program efisiensi seperti gini. Nah, sekarang kita mikirin gimana cara dapat data karyawan itu produktivitasnya tinggi ya dengan kondisi seperti ini. Ya lo harus membuat survei, harus membuat apa? Bagaimana cara entah itu survei secara kita berikan atau kita ngobrol ke kita punya stakeholder. Kita ngobrol langsung, kita langsung ke cabang kita. Kita lihat gimana caranya, kamu gimana posisi ini. Gini. Oh ya, kita catat. Lalu kita kumpulkan jadi data. Kita analisa. Nah, nanti baru kita analisa, kita presentasikan ke manajemen, kita kasih tahu jalan keluarnya bagaimana. Kita setuju, agreed, prioritaskan apa yang memang harus dijalankan, kita lakukan. Seperti itu. Jadi digitalisasi itu it's not about high technology. Yes, of course. High technology itu sangat penting. Artificial intelligence sangat penting untuk memberikan informasi secara cepat. Itu bagus banget. Tetapi kalau kita mindsetnya nggak digital, percuma menggunakan AI atau apa-apa. Jadi mindsetnya itu harus udah kayak digital dulu, memikirkan, prediktif. Jadi udah prediktif dulu mindsetnya, udah memikirkan sebelumnya akan seperti apa, bagaimana. Kalau mindsetnya udah gitu, maka data-data itu akan mengikuti. Maka sistem teknologi juga akan mengikuti dengan apa yang kita butuhkan. Jadi bukan kita membutuhkan, bukan sistem teknologi mengikuti apa yang kita butuhkan. Bukan kita butuh baru ada sistem teknologi, enggak kayak gitu. Tapi dia mengikuti apa yang kita butuhkan, maka itu dia disediakan. Jadi seperti itu. Setuju ya, setuju banget nih dengan digital mindset. Jadi di tahun 2019 kita pernah membuat kelas kecil ya.
namanya itu bukan asal digital. Jadi 2019 itu digitalisasi kan lagi booming-boomingnya ya, sampai sekarang juga booming sekali. Tapi yang disayangkan sekali adalah banyak sekali perusahaan yang bilangnya sih digitalisasi, tapi ternyata bukan digitalisasi, lebih ke arah bagaimana yang hard copy didigitalkan. Bahkan ada juga yang kalau kita bicara OD tidak lepas juga dari knowledge management. Knowledge manajemennya, oh ya kita sudah punya knowledge management, ternyata hanya sekadar scanan dokumen-dokumen terkait. Nah ini yang paling penting nih, digital mindset, dan memang setuju banget dengan Om Yosi tadi menyampaikan bahwa jangan dulu berpikir alat-alatnya nih, tapi lebih ke arah digital mindset-nya dimulai, kemudian bagaimana tadi yang disampaikan juga tim kita harus bisa melihat dan adanya survei. Bahkan saya pernah melihat salah satu survei di salah satu media luar, itu yang menjadi poin sekarang itu adalah mengenai insecure atau ketidakpastian yang menyebabkan mereka kekhawatiran tinggi. Dan mengakibatkan apa? Mengakibatkan produktivitas turun. Karena mereka mau ngapa-ngapain bingung. Jangan-jangan saya udah pol-polan kerja, saya udah dari rumah harus pakai masker dan teman-temannya, besok-besok keluar surat sakti tuh dari ISR bahwa adanya pengurangan orang, dan itu menjadi salah satu tantangan ya kalau kita bicara tadi global ISR, kemudian kita bicara productivity, kita bicara juga bagaimana bisnis proses itu berjalan. Ketika ada kekhawatiran terhadap nasib mereka, kekhawatiran terhadap organisasi, itu mempengaruhi sekali tuh dalam organisasi. Setuju banget sih. Betul sekali. Digital mindset itu penting banget ya. Benar-benar. Dan digital mindset itu adalah cikal bakalnya kita untuk selalu melakukan design thinking konsep. Ya. Karena kalau kita punya digital mindset, maka kita udah bicara terkait dengan design thinking konsep. Mau seperti apa sih arah tujuannya dan bagaimana nanti outputnya. Ya. Kalau kita nggak punya digital mindset, kita agak-agak susah untuk membuat design thinking konsep. Karena design thinking konsep itu talking about pre-descriptive, selalu bicara tentang hal yang bukan di masa lalu, tapi apa yang mau kita lakukan di masa depan. Bahkan kalau kita bicara digital mindset, kemudian tadi Om Yosi menyenggol design thinking, itu awalnya kan empati ya. Betul. Jadi bagaimana jangan berpikir apa sih alatnya, tapi berpikir apa yang bisa kita bantu. That's right. Manfaat apa nih yang bisa kita kembangkan? Tadi saya sedikit menarik dari in case kasusnya Om Yosi mengenai stakeholder eksternal. Ketika ada ibu-ibu yang mempunyai pinjaman atau yang memiliki tanggungan terhadap kita, apa nih yang bisa kita bantu? Apa nih yang solusi apa yang kita bisa tawarkan? Sehingga empati tersebut menjadi driven, menjadi sebuah motor untuk kita bisa bergerak. Balik lagi itu kita bawa lagi ke digital mindset. Tadi bicaranya mengenai AI, kemudian bicara mungkin nanti bicaranya machine learning ya, yang lagi booming dan lain-lainnya. Itu kan machine learning AI itu ada yang input. Jadi bukan tiba-tiba mereka pintar. Yang harus kita perhatikan adalah kita ngajarin mereka. Biar bagaimanapun juga empati itu yang punya adalah ya manusianya. Kalau manusianya belum siap, belum bisa menerjemahkan apa yang ada di pikirannya, dan hanya sifatnya keren-kerenan, bukannya solusi, itu akan menjadi bottleneck-nya. Menarik banget nih, jadi global ISR, digital mindset, masuk ke design thinking, memang ini ya, seorang ISR itu memang harus berperan seperti itu ya Om ya? Harus banget, harus. Karena saya percaya HR itu adalah business leaders. Jadi kalau kita business leader, terus kita punya kompetensi HR, waduh, itu udah keren banget. Jangan hanya sekedar HR aja. Kalau kita ngomongin sekedar HR, itu jatuhnya jadi kayak administratif dan hanya sekedar support system, tapi bukan yang partnering, bukan yang strategically involvement, bukan yang kayak leadership, leading profit, leading growth tuh kita harus udah kayak gitu sekarang. Bener-bener deh, kita orang HR jangan berpikiran tentang only support atau administrasi, jangan.
sayang di pengalaman yang kita ini. Kalau bisa kita tuh harus eksplorasi terus bisnis mau bagaimana, kita harus melihat. Jadi benar-benar bisnis leadernya itu jiwanya itu harus ditumbuhkan terus. Jadi kalau kita paham kita bisnis leader, maka kita akan berjalan sesuai apa yang organisasi mau tuju. Gitu. Nah, itu tadi kita udah ngomongin 4 box tadi ya, dari mulai global, leadership, business process, digital tools atau digitalisasi, mindset, sampai sekarang akhirnya kita ngomongin tentang finance, profit. Jelas. Jadi dari semua 4 box ini, yang motoriknya pasti finance. Kita mikirin finance. Makanya tadi di saat membuat OD, di saat kita ngomongin digitalisasi, ngomongin tentang leadership, we'll talk at the end of the day, it's about bagaimana membuat perusahaan ini berkembang, profit, sehingga sustainability-nya berlangsung, dan para karyawan kita juga semakin pintar-pintar gitu loh dengan ini. Jadi nah, kita gitu, kalau ada uang kan gampang. Ada uang, saya mau training yang paling keren, boleh. Selama ada uang kan. Iya. Tapi sama berguna untuk organisasi, kenapa enggak? Saya ada uang mau bikin kantor udah kayak kamar tidur, silakan. Kalau memang itu bisa produktivitas tinggi. Tapi kan harus ada uang juga buat kayak gitu. Engagement, jadi makanya when we talk about finance, maka kita harus paham dulu literasi keuangan kita punya organisasi dan perusahaan. Karena ini salah satu bumbu juga yang membuat kita mengambil keputusan secara strategi. Keuangan kita bagaimana kita bisa mensupport, bagaimana kita bisa mengembangkan. Nah, jadi finance, profit atau P&L itu saya rasa harus diberikan kepada semua tim di human resources, mau dia staff ataupun dia manajer ataupun dia direktur. Cuman kemungkinan yang perlu diperhatikan adalah P&L-nya lebih ke ini ya. Ini kalau staff dia harus tahu setiap apa yang dia jalani di kerjaan itu, job desk-nya mengeluarkan apa aja, terus efektivitasnya apa, efisiensinya apa. Jadi staff diajarinnya seperti itu mungkin. Oke, lo eksekusi kerjaan ini, efektivitasnya apa, efisiensinya apa. Terus impact buat perusahaan bagaimana dari sisi finance. Jadi kita libatkan di situ. Jadi lebih mudah aja gitu. Di filternya seperti itu. Tapi kalau udah ngomongin direktur atau apa strategi, maka P&L ini kita ngomongin lebih terperinci lagi dari seperti itu. Jadi saya rasa itu Om Adit dari 5 tentang what's global HR look like, harus seperti itu. Jadi kita ngomongin, nah apalagi kalau udah ngomongin ngurusin negara, kalau udah ngomongin global, ngurusin negara. Nah, setiap negara itu punya peraturan tenaga kerja yang berbeda, punya peraturan tenaga kerja yang berbeda, terus kemudian juga orang-orangnya kan berbeda, culture-nya berbeda juga. Nah, bagaimana kita bisa mengalign-kan dia punya culture, ya tentunya harus paham ini dulu, 5 ini dulu. Setelah kita paham